warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Wahyuningrum dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya di sini akan menjabarkan tentang praktek bisnis kami. Dalam melaksanakan praktek bisnis kami, yaitu kami membuat produk olahan dari tahu yang bernama Kamu Tahu. Alasan kami memilih tahu sebagai bahan dasar untuk produk kami karena melihat fakta banyaknya orang Indonesia menyukai tahu. Selain itu, mengkonsumsi tahu juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Adapun visi misi dari kami, visi kami yaitu menjadi salah satu pengusaha tahu terbaik di Purwokerto pada tahun 2023. Karena visi ini adalah pandangan kita ke depan, dan ke depannya kita ingin menjadi salah satu pengusaha olahan tahu terbaik. Adapun misi kami yang pertama yaitu melayani dengan sepenuh hati, yang kedua mempertahankan kualitas rasa, dan yang terakhir dibuat dengan cara yang halal. Nah, tujuan dari pendirian usaha ini adalah untuk mengangkat produk lokal Indonesia. Dalam melaksanakan strategi bisnis organisasi, yang pertama itu adalah strategi pertumbuhan. Di sini kami melakukan riset terlebih dahulu tentang apa yang akan kita lakukan dalam melakukan praktek bisnis, atau produk apa yang akan kita buat dalam pelaksanaan praktek bisnis ini. Dan setelah kita melakukan riset, ternyata dalam kurun waktu ini tahu banyak diolah sebagai makanan ringan atau cemilan oleh pengusaha-pengusaha yang lain, dan ini mendorong kami untuk juga melakukan inovasi terhadap tahu, karena kami rasa tahu dapat bersaing dengan makanan-makanan yang lainnya. Lalu yang kedua ada strategi diversifikasi produk. Di sini yang membedakan produk kami dari produk yang lain yaitu kami memiliki banyak varian rasa. Jadi kami di sini ada 5 varian rasa, di mana hal tersebut belum banyak pesaing yang melakukannya di pasar. Lalu yang terakhir ada strategi pembaruan. Kami akan selalu melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman atau tren yang sedang berlaku. Adapun makna logo dari produk kami yaitu logo Kamu Tahu dibentuk berdasarkan dari bahan dasar kami yaitu tahu. Kami menggunakan warna kuning karena warna kuning memiliki makna optimis dan positif. Di sini membuktikan jika kami optimis akan produk yang kami buat dapat bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya. Lalu simbol tangan dalam produk kami itu menunjukkan jika rasa dari produk kami tidak kalah enak dengan produk-produk yang lain. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk Kamu Tahu, yang pertama itu tahu, lalu ada tepung maizena, tepung serbaguna, garam, baking powder, lada bubuk, dan lain sebagainya. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Yang pertama kita memotong tahu berbentuk dadu menjadi 9 potongan. Lalu kemudian kita membuat tepung basahnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencampurkan tepung, garam, baking powder, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Lalu kita membuat adonan yang kering itu dari tepung dan juga kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong ke dalam tepung cair, lalu masukkan ke dalam tepung yang kering, lalu kita goreng hingga kecoklatan atau matang. Lalu struktur tim bisnis kami yaitu Saiful Aprilia sebagai ketua, staf keuangan Kanti Mukti Rahayu, staf pemasaran Wiwi Nur Sayhani, dan staf produksi saya sendiri di Wahyuningrum. Perkenalkan, nama saya Kanti Mukti Rahayu. Untuk bab 3 yaitu lokasi dan operasi bisnis. Lokasi dan operasi bisnis dilakukan di Jalan Pramuka, Kedung Ringin, RT 2, RW 3, Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas.
Tahap 4, marketing dan kompetisi dalam bisnis, pemasaran dan strategi dalam bisnis. Yang pertama yaitu segmentasi lokasi di dekat kampus atau sekolah. Segmentasi harga mulai dari harga 5.000 hingga 15.000. Segmentasi demografi yaitu anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Targeting, setelah melakukan segmentasi yang ada, kami memiliki targeting yang cukup simpel. Kami menargetkan kepada siapa saja yang tertarik dalam menikmati tahu, namun dengan lingkungan yang menyenangkan. Kami melayani dan kami kembangkan dari komentar pelanggan kami nanti. Metode pemasaran dipasarkan dengan cara memakai gerai, melakukan promosi di sosial media, memperkenalkan awal produk kepada teman atau keluarga dan menggunakan sistem word of mouth. Kuliner ini sangat cocok dijual dengan food container minimalis dan tidak cocok dijual dengan menggunakan sistem online maupun PO. Karena cemilan ini enak dimakan saat masih hangat, tidak juga kami membeli food container tersebut dikarenakan harganya mencapai 4,5 juta rupiah. Solusinya mungkin kami nanti mengambil foto produk kami semenarik mungkin. Setelah itu kami melayani produk siap gorengnya, jadi nanti kami memakai plastik dan dikemas menggunakan styrofoam. Analisis pesaing. Pesaing utama kami adalah pengusaha lain yang menjual produknya dengan bahan baku dasar yang sama. Selain itu, sekarang mulai banyak pengusaha-pengusaha yang menjual olahan tahu dengan inovasi yang menarik. Posisi dalam persaingan. Sebagai bisnis yang baru, sehingga posisi dalam persaingan ini kami adalah pemula atau usaha kecil yang membutuhkan banyak pengalaman dalam usaha ini. Kelebihan dibanding pesaing. Dalam menghadapi pesaing kami, produk kami memiliki kelebihan yang yaitu dibuat dengan bahan baku yang berkualitas, memiliki varian rasa yang beragam, dan dengan menggunakan harga yang dijual relatif murah. Perkenalkan, saya Saiful Aprilia. Selanjutnya akan menjelaskan bab 5 dan bab 6. Bab 5 tentang pengajuan permodalan. Kelompok kami permodalan berasal dari cash flow atau cash dari masing-masing anggota. Dan langsung ke bab 6 tentang laporan keuangan praktek bisnis. Yang pertama, neraca dalam rupiah. Yang pertama, aktiva lancar. Kas Rp50.000, perlengkapan Rp25.000, bahan habis pakai Rp26.500, modal Rp300.000, laba rugi Rp51.500, aktiva tetap peralatan Rp250.000, total aktiva Rp351.500, total kewajiban dan modal Rp351.500. Yang kedua, arus kas dalam rupiah. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp15.000, kredit strip saldo Rp15.000. Pembelian bahan baku tahu, debit strip kredit Rp5.000, saldo Rp10.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp5.000, kredit strip saldo Rp15.000. Pembelian bumbu, debit strip kredit Rp4.000, saldo Rp11.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp10.000, kredit strip saldo Rp21.000. Pembelian bungkus, debit strip kredit Rp2.000, saldo Rp19.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp25.000, kredit strip saldo Rp44.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp10.000, kredit strip saldo Rp54.000. Biaya pencetakan logo, debit strip kredit Rp7.000, saldo Rp47.000. Pembelian minyak, debit strip kredit Rp7.000, saldo Rp40.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp5.000, kredit strip saldo Rp45.000. Pembelian tab
pembelian bumbu tabur, debit strip kredit Rp15.000, saldo Rp30.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp10.000, kredit strip saldo Rp40.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp5.000, kredit strip saldo Rp45.000. Penerimaan kas dari pelanggan, debit Rp5.000, kredit strip kas saldo Rp50.000. Yang ketiga, laba rugi. Laporan laba rugi dalam rupiah. Pendapatan usaha, pendapatan tunai Rp90.000, biaya pembelian bahan baku Rp31.000, biaya kota atau paket cat Rp7.500, laba Rp38.500, dikurangin jadi Rp51.500. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Nur Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek bisnis yang kelompok kami buat. Praktek bisnis yang dilakukan oleh kelompok kami merupakan hasil dari diskusi berbagai macam produk yang sudah diusulkan. Kami akhirnya memilih tahu sebagai olahan produk kami buat karena dari berbagai aspek yang mendasari, tahu merupakan bahan dasar yang dapat diperoleh dengan mudah di pasaran maupun di warung terdekat. Pada pengolahan produk yang kami buat, tahu yang kami gunakan adalah tahu putih. Bahan lainnya selain tahu, ada juga tepung maizena, garam, lalu ada lada, dan juga ada baking powder. Proses pembuatannya juga cukup mudah. Kami memotong dadu tahu menjadi 18 bagian. Kemudian kami membuat adonan tepung basah yang dibuat dari tepung maizena, garam, lada, dan juga baking powder tersebut. Setelahnya, kami membuat adonan tepung yang kering dan hanya terdiri dari tepung maizena saja. Tepung maizena bisa juga diganti dengan tepung serbaguna yang ada di warung-warung terdekat. Selanjutnya, masukkan tahu yang sudah dipotong dadu ke dalam adonan basah dan lumuri tahu tersebut. Kemudian pindahkan tahu yang sudah dilumuri adonan basah ke adonan kering. Lakukan hal tersebut selama 2 kali. Lalu, diamkan sejenak dan terakhir digoreng hingga berwarna kecoklatan. Kemudian tiriskan. Lakukan hal tersebut hingga tahu habis. Yang terakhir, jika semua sudah dilakukan, ambil sekitar 18 potong tahu dan masukkan ke dalam toples, kemudian taburi dengan bumbu tabur sesuai dengan selera. Lalu tutup toples dan kocok hingga merata. Masukkan ke bungkus tahu dan tahu siap dijual ke konsumen. Kita siap menikmati tahu dengan rasa yang varian. Ya, itu adalah deskripsi dari pengolahan yang kami buat. Saya juga akan menyebutkan kendala dan pendukung dari praktek bisnis yang kami kelola ini. Kendala dalam praktek bisnisnya, yang pertama, penjualan tidak sesuai target yang sudah direncanakan. Yang kedua, keharusan produk dijual saat masih panas atau hangat. Yang ketiga, belum bisa memasarkan produk di tempat umum. Dan yang terakhir, tidak bisa melakukan penjualan sistem COD. Lalu adapun pendukungnya dalam praktek bisnis yang kami kelola, yang pertama, handphone dan media sosial, yang kedua, kendaraan, dan yang ketiga adalah support dari orang tua dan teman-teman terdekat. Lalu ada masukan untuk praktek bisnis di Universitas Nahdlatul Ulama untuk kedepannya. Kami sangat berharap praktek bisnis di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto tercinta tetap diadakan karena itu sangat membantu mahasiswa di program studi manajemen dalam membangun kreativitas berwirausahanya dan mengembangkan diri serta dapat mengembangkan kreativitas untuk praktek bisnis ke depannya. Terima kasih.